Pada bagian manajemen bandwidth kali ini kita akan coba untuk membuat pengaturan bandwidth menggunakan Q3 ya. Jika pada tutorial mikrotik pemula kita masih menggunakan simple QE, maka untuk QE3 di tutorial mikrotik kali ini kita akan menggunakan QE3. Nah, uh, sebelum untuk membuat queue-nya itu sendiri, kita perlu menambahkan queue types-nya. Jadi dengan mengklik tanda plus ini kita harus membuat tipe PC key ya. Jadi PC key ini salah satu tipe QE yang cukup powerful gitu. Nah, di sini misalnya kita namakan PC key. Sebenarnya bebas saja ya. Di sini pastikan destination address. Jika sudah kalian apply oke saja. Nah, baru selanjutnya ke QE3. Nah, dari sini mirip dengan metode pembagian bandwidth sama rata pada simple QE, maka pertama kita harus membuat parentnya terlebih dahulu. Pertama klik plus, kemudian beri nama parent misalnya total download. Parentnya benar global in, kemudian yang lainnya biarkan. Di sini max limit isi dengan maksimum bandwidth yang kalian miliki. Misalnya di sini saya hanya memiliki 512K, maka isi saja seperti itu. Jika sudah apply oke. Kemudian selanjutnya baru kita membuat untuk child-childnya ya. Nah, child-childnya ini kita buat berdasarkan paket yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada ping, download, YouTube, browsing, dan game. Nah, di sini maka nanti untuk keseluruhan total download ini kita bagi menjadi 5 ini. Nah, dari sini mengapa jika di warnet itu kenapa ketika ada orang sedang browsing tidak akan mengganggu game, juga begitupun ada yang download tidak akan mengganggu yang browsing atau yang game. Nah, itu karena di sini sudah kita pisahkan berdasarkan jalurnya. Jadi mereka tidak akan saling rebutan lagi bandwidthnya. Sebagai contoh di sini kita ingin membuat jalur untuk ping ya. Untuk ping ini juga perlu dipisahkan karena yaitu untuk membuat si time dari ping itu sendiri tetap kecil. Untuk parent kita pilih total download, pakai map, pilih jalur ping, QE types-nya kita ganti jadi PC key. Kemudian di limit add diisi untuk ping ini tidak terlalu besar ya, dia diberi 5 kilobyte juga sudah termasuk besar. Max limitnya kita berikan maksimum bandwidth. Jika sudah apply, nah terlihat seperti ini. Untuk selanjutnya sama saja, misalnya untuk browsing kita pilih paket maknya, kita pilih browsing, query type PC key. Di sini priority bisa kalian atur juga ya. Misalnya untuk browsing ini priority-nya 2, paling tinggi itu 1. Jadi nanti walaupun dia dapat bandwidth-nya kecil, tapi jika priority-nya lebih tinggi dari queue yang lain, maka dia akan mendapat bandwidth di lebih dahulukan ya. Jadi mendapat tambahan bandwidth yang agak lebih besar. Untuk limit add misalnya di sini saya beri 128. Jadi limit add ini bandwidth terkecil yang bisa didapat ya. Jika sudah apply, untuk selanjutnya sama saja. Untuk game misalnya untuk game 1, limit n nya 128k juga misalnya. Sudah apply dan download. Saya untuk download hanya saya beri 128k juga misalnya.
terakhir untuk YouTube. Saya di sini juga. Nah, di sini sebenarnya terlihat ya. Jadi limit ad ini idealnya jika ditambahkan semuanya tidak boleh lebih dari max limit. Jadi contohnya 18 tambah 18 256 tambah 256 lagi, maka 512 ditambah 5. Jadi 517 ini sebenarnya. Maka ada yang harus kita kurangi. Contohnya untuk YouTube misalnya kita kurangi jadi kelebihan 5 maka 1 2 3. Seperti itu. Jadi 512. Nah, jika ini ditambahkan semua sudah 512. Jadi kira-kira seperti itu. Maka ketika semua traffic penuh, maka tetap tidak akan saling rebutan gitu. Karena ini sudah benar-benar adil. Jadi ketika mereka penuh pun itu pas 512. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya kuncinya di QE3 ini ya dari mangle-nya itu. Tinggal di mangle ini kalian ingin menandai seperti apa. Nanti di sini tinggal kalian pilih saja di bagian paket max. Kira-kira seperti itu. Sampai sini konfigurasi QE3 telah selesai.